Pelatih timnas Indonesia John Hartman disebut menginginkan pemain muda Arsenal Demian Augustien untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selain itu, ada nama Luke Vickery yang juga masuk radar. Belum lama ini, Hartman terbang ke Eropa untuk memantau pemain-pemain berlabel timnas Indonesia di benua biru. Ternyata pria asal Inggris itu juga sekaligus memonitor pesepak bola keturunan yang potensial berkostum merah putih. Salah satu nama yang mencuat adalah Augustien. Pemain kelahiran 28 Juli 2007 itu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Neneknya dari pihak ibu diketahui berasal dari Jakarta. Augustien memang menjadi calon bintang masa depan Arsenal. Di musim ini, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu mengukir 4 gol dalam 18 pertandingan di Premier League 2 dan UEFA Youth League. Selain Augustien, sosok yang diincar Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Vickery. Pemain MacArthur FC itu disebut sudah lama masuk radar untuk dinaturalisasi. Vickery juga tengah panas. Pemain 20 tahun itu mengukir 5 gol dan 3 assist dalam 24 laga di semua kompetisi, termasuk AFC Champions League 2 2025-2026. Yang pasti, PSSI harus bergerak cepat, sebab Augustien tercatat bisa membela timnas Belanda dan timnas Curaçao, sementara Vickery bisa memperkuat timnas Australia dan timnas Amerika Serikat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, meminta publik untuk bersabar menanti perkembangan proses naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan pemain ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Belakangan ini PSSI Santer dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi untuk 2 pemain keturunan dari Eropa. Namun PSSI belum juga memberikan bocoran soal 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia ini. Nama untuk 2 pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi ini masih dirahasiakan. Akan tetapi untuk pemain ini dipastikan sesuai dengan permintaan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman. Ini karena pelatih asal Inggris tersebut pada akhir Januari dan awal Februari 2026 telah melakukan kunjungan ke Eropa. Mantan pelatih timnas Kanada tersebut menuju Eropa untuk memantau langsung pemain abroad timnas Indonesia. Ternyata perjalanannya ke Eropa bukan hanya memantau pemain diaspora saja, tetapi juga dikabarkan memantau pemain keturunan lainnya. Walaupun tak ada bocoran siapa yang dipantau John Hartman, namun belum lama ini Exco PSSI Arya Sinulinga tidak membantah mengenai John Hartman ingin mendatangkan pemain baru untuk dinaturalisasi. Ini karena Arya membenarkan bahwa memang ada proses naturalisasi yang dilakukan PSSI, hanya saja masih proses, karena PSSI masih menunggu sidang di DPR RI. PSSI buka suara mengenai laporan yang menyebut telah melakukan PDKT, alias pendekatan dengan bek Ajax Amsterdam, Tristan Guyer. Tristan Guyer adalah nama terbaru yang dilaporkan akan menjadi pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi. Dia disebut-sebut telah menjalin kontak atau komunikasi dengan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar pendekatan yang dilakukan PSSI terhadap Tristan Guyer diungkap salah satu media Belanda, Football Premier. Namun dalam laporannya juga disebutkan bahwa bek kanan Ajax Amsterdam itu belum mengambil keputusan. Tapi Tristan Guyer sempat mengatakan bahwa posisinya saat ini membuka diri atas tawaran yang datang. Bek 20 tahun itu eligible untuk memperkuat timnas Indonesia karena punya darah Indonesia dari nenek sang ibu yang berasal dari Maluku. Lantas bagaimana respons PSSI menyikapi dan menanggapi isu tersebut? Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, menyatakan federasi belum memproses naturalisasi pemain sama sekali. Momen bersejarah terukir di kompetisi kasta tertinggi Jerman. Bek andalan timnas Indonesia Kevin Dix menorehkan tinta emas sebagai pemain sepak bola Indonesia pertama dalam sejarah yang mengenakan ban kapten di sebuah pertandingan Bundesliga. Pencapaian monumental ini terjadi saat Dix membantu timnya, Borussia Mönchengladbach, meraih kemenangan penting atas St. Pauli Sabtu dini hari WIB. Momen historis itu terjadi pada penghujung laga, tepatnya memasuki menit ke-80. Ketika kapten utama Gladbach harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera. Ban kapten pun diserahkan kepadanya. Dix tanpa ragu mengambil tanggung jawab untuk memimpin rekan-rekannya di sisa waktu pertandingan.
Meski hanya berlangsung selama beberapa menit hingga peluit akhir dibunyikan, momen tersebut sudah cukup untuk mencatatkan namanya dalam buku rekor sebagai pionir dari Indonesia. Seusai pertandingan, Diggs yang tampil solid selama 90 menit penuh mengungkapkan kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan tanpa kebobolan. Kunci kemenangan hari ini adalah pertahanan kami. Kami bermain sangat rapat dan solid, tetap fokus serta tenang saat menguasai bola, ucap Kevin Diggs. Tak hanya soal ban kapten, performa Diggs di laga ini juga membuktikan kapasitasnya sebagai pilar pertahanan di Volend. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman segera mencoret 17 pemain skuad Garuda jelang FIFA Series 2026. Kebijakan itu dilakukannya karena regulasi turnamen hanya memperbolehkan setiap tim mendaftarkan 23 pemain. Informasi terkait pemangkasan skuad disampaikan Ketua BTN Sumarji. Dia menjelaskan aturan FIFA Series membatasi jumlah pemain yang dapat didaftarkan. Saat ini terdapat 41 pemain yang masuk daftar sementara Timnas Indonesia untuk mengikuti FIFA Series 2026. Dari jumlah tersebut, hanya 40 pemain yang berpotensi mengikuti pemusatan latihan. Hal tersebut terjadi karena satu pemain dipastikan tidak dapat bergabung. Miliano Jonathans mengalami cedera ACL. Sumarji menyebut John Hartman akan menyeleksi para pemain tersebut sebelum menentukan daftar final yang didaftarkan ke turnamen. Sebanyak 40 pemain akan mengikuti pemantauan pelatih sebelum akhirnya dipangkas menjadi 23 pemain sesuai regulasi FIFA Series 2026. John Hartman sengaja memanggil banyak pemain agar dapat melihat langsung kemampuan mereka. Pelatih asal Inggris tersebut juga ingin mengenal para pemain yang selama ini memperkuat Timnas Indonesia. FIFA Series 2026 akan menjadi ajang debut John Hartman bersama skuad Garuda sejak dipercaya menjadi pelatih. Para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul setelah Idul Fitri. Kedatangan pemain berlangsung secara bertahap mulai 22 Maret hingga 24 Maret 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI rupanya diam-diam sudah mengajukan proses perubahan kewarganegaraan alias naturalisasi pemain keturunan untuk menambah amunisi Timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengatakan proses naturalisasi tersebut sedang dalam tahap pengajuan permohonan perubahan kewarganegaraan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Ia sedang proses naturalisasi, kata Arya. Meski demikian, Arya belum bersedia mengungkap identitas pemain yang sedang diajukan. Ia juga belum mengetahui jadwal pasti pembahasan usulan tersebut dalam rapat dengan komisi terkait di DPR. Saat kembali ditanya terkait jumlah pemain yang diajukan, Arya juga belum memberikan rincian. Ia hanya memberi isyarat proses tersebut melibatkan lebih dari satu pemain. Sementara itu, beberapa nama pemain keturunan memang santer dikaitkan akan membela panji Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Adapun beberapa nama yang dirumorkan antara lain Pascal Struijk, Jadam Oosterwolde, Daijiro Chirino. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan mulai berkumpul mulai 22 Maret jelang FIFA Series 2026. Sumarji memastikan kedatangan para pemain Timnas Indonesia akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sudah menetapkan 41 pemain yang masuk skuad sementara tim Garuda. Kita sesuai dengan jadwal itu nanti setelah Lebaran. Mulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 24, pemain semuanya pada datang, ujar Sumarji. Terkait pemain Timnas Indonesia yang disiapkan untuk FIFA Series, Sumarji mengatakan bahwa skuad akan dikerucutkan dari 41 pemain menjadi 23 pemain. Menurut Sumarji, sebagaimana regulasi FIFA Series, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Sebanyak 23 pemain ini disiapkan untuk menghadapi Saint Kitts and Nevis pada semifinal FIFA Series 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 Maret 2026. Jika menang, tim Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon 30 Maret. Dua laga uji coba FIFA Series ini jadi bagian dari rencana Hartman untuk menatap gelaran Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara terkait kabar pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang mengusulkan dua pemain asal Eropa untuk menjalani proses naturalisasi. Isu tersebut mencuat setelah Hartman diketahui melakukan pemantauan pemain di luar negeri beberapa waktu lalu. John Hartman pun telah memanggil 41 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Namun menariknya, selain nama-nama dalam skuad sementara tersebut,